Nah, makan. Ih, macam mana Muslim nih? ya? Tunggu, Muslim. Ya, silakan. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Miss Nara? Bang, ini sorry ya Bang ya, aku udah maksudnya Abang ini kenapa lah ngotak-ngatik agama Islam gitu? Ngotak-ngati agama Islam karena ustadz-ustadz atau pemuka-pemuka agama Islam mengotak-ngati agama Kristen. Maka saya sebagai orang Kristen perlu melakukan yang namanya jawaban dan counter balik. Itu nggak semua betul Bang. Apa? Itu nggak semua betul. Yang mana yang saya katakan Tadi, tidak betul? sepertinya yang gini, aku yang soal Abang itu menjelek-jelekan Rasulullah kami itu, Nabi kami itu, ih aku gerem kali sama Abang, aku kepingin Yang naik, tapi mana? udah, Yang mana? udah malam itu. Miss Nara, begini. Supaya saya bisa mengkoreksi siapa tahu saya salah. Coba yang mana? Yang Rasulullah itu bisa kekuatannya bisa 40 atau 30 eh laki-laki dengan menggilir semua para Baik, istri, saya itu tidak tunjukkan. betul Bang. Tidak betul, baik saya tunjukkan. Jadi orang-orang muslim itu sering mengatakan saya memfitnah ajaran agama Islam. Padahal di dalam ajaran saya itu tidak boleh. Apa kata Tuhan Yesus saya? Jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Perhatikan, saya akan tunjukkan ya. Perhatikan. Apakah benar bahwa Muhammad mempunyai kekuatan seksual setara 30 pria? Saya bukakan ke anunya hadisnya, saya balikan dulu kamera saya. Baik. Oke ya. Nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 260 ya. Perhatikan. Mengenai kekuatan Rasulullah yang diberi kekuatan seksual setara 30 pria. Ini hadisnya. Silahkan bawa seorang ulama yang paling pinter untuk membantah saya. Ya, Sahih Bukhari 260. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Berkata telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam. Berkata telah menceritakan kepada bapakku dari Qatadah. Berkata bla 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 dari Anas. Dan seterusnya adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu Bang, jumlah istri beliau. Stop. Abang apa tadi ya? Di waktu yang sama. Di waktu yang sama itu bagaimana? Jam 1 itu sama. Sementara jam 1 perlu ada jam 2. Baik. Yang dimaksud di waktu yang sama yaitu di waktu malam hari atau siang hari. Misalnya begini. Di siang hari dia bisa menggilir istri-istrinya yang 11 itu. Atau di malam hari dia gilir istri-istrinya yang 11 itu. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku berkata kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Sanggup Muhammad bisa dia ereksi sampai 11 kali? Sanggup dia menggilir istri-istrinya? Stop Bang, ini semua, ini hanya macam-macam. Itu tidak ada tertulis di Al-Quran lah Bang, tidak ada di ajaran, cuma hanya cerita-cerita aja. Sebentar, kita selesaikan dulu ya. Apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Berkata saat dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Jadi seandainya istri Muhammad 30, dia akan kuat menggilir ke 30-nya itu. Tidak Bang, itu tidak betul Bang. Baik, saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Nah, istrinya memang banyak tapi tidak semuanya digauli Bang. Oke, sekarang saya tanya, hadisnya ada atau tidak Miss Nara? Tidak ada. Yang barusan tadi saya baca apa? Rasulullah memang Rasulullah mempunyai beberapa istri, tapi untuk
detailnya dia menggilir istrinya itu tidak ada dijelaskan di situ. Itu barusan yang saya baca apa, Nara? Itu hanya perbuatan manusia-manusia aja. Loh, ini hadis loh, Sahih Bukhari. Itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada itu, Bang. Iya, tapi ada di Sahih Bukhari nggak? Itu hanya manusia yang cetak aja, tidak ada di sana. Oke, makanya kemarin pernah saya bilang begini. Jikalau seorang muslim dengan sungguh-sungguh membaca hadis, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi, seorang muslim tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah. Nah, Memang itu aku sendiri aja diajar di Islam itu tidak ada buku yang itu hanya. oke, kalau misalnya kamu begini, Nara, itu. kalau misalnya kamu membaca hadis yang seperti ini, apakah kamu akan menyimpannya di rumah atau kamu lempar ke tong sampah? Aku lempar ke tong sampah, itu nggak betul. Betul kata saya kan. Jadi jangan kau bilang Edis TV fitnah. Saya sudah mengatakan, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh mempelajari hadis, pegang omongan Edis TV, pegang. Tidak dalam waktu yang lama lagi orang tersebut akan telepon tukang loak. Buat apa bang telepon tukang loak? Buat nelpon, bro, tolong kemari angkut ini buku untuk bukus pecel. Gimana? Orang Islam itu tidak memiliki buku itulah, Bang. Gimana? Itu hanya yang muslim itu tidak memiliki buku itu. Karena itu bukan buku dari tuntunan dari Al-Quran misalnya, turunan dari Allah misalnya, itu nggak ada itu. Tapi itu kan hadis, ada dalam hadis. Hadis itu hanya dibuat-buat manusia aja, hanya tahulah ya kan, dari dulu, Berarti dari zaman kamu- dulu, dari zaman sekarang itu orang julid itu banyak, Bang. Oke, berarti kamu mengatakan bahwa isi isi daripada hadis itu adalah kebohongan. Itu tidak benar, itu tidak diajarkan di Islam, tidak diterangkan di agama Islam itu. Baik. Kalau Anda mengatakan tidak diajarkan oleh umat Islam, kira-kira bagaimana kalau misalnya saya akan tunjukkan pernyataan-pernyataan. Sebentar ya. Saya akan bukakan. Tapi gini, kalau misalnya itu diungkap atau dikatakan oleh ustadz-ustadz terkenal gimana? Aku nggak pernah dengar ustadz yang ngomong macam itu. Baik. Ceramah macam itu. Baik, saya akan tunjukkan ya ceramah-ceramah dari seorang ustadz ya. Perhatikan, kita akan bukakan bagaimana Nabi Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya ya dengan kekuatan setara 30 pria. Ya, saya akan tunjukkan ceramahnya ya sebentar. Saya akan tunjukkan ceramahnya. Sebentar ya. Memiliki kekuatan setara 30 pria. Saya pernah lihat ceramahnya kemarin ya. Bentar. Bentar. Mana nih? Bentar ya. Nih. Nabi Musa mau lihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah. Mana mas? Sebentar. Sabar. Setelah kematian Abu Rafi, Nabi SAW mengutus ekspedisi pertama lagi. Bentar. Dan Nabi Sam'un Al-Ghazi disiksa. Dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan seperti 40 laki-laki yang kuat. Diberikan kekuatan seperti kekuatan 40 laki-laki yang kuat. Dulu tuh ada satu orang, Rukana, dan juga beberapa orang lain dari kaum Quraisy. Mereka ini kuat. Dan apabila tidak ada seorang pun yang sanggup menjatuhkan mereka, Nabi tawarkan Islam. Saya tawarkan Islam kepada engkau. Mereka cakap, ya Muhammad, kalau engkau bisa menjatuhkan saya mau Oke. masuk Islam.
Ini Nah, tentang stop. Itu Muhammad tadi, Bang. memiliki kekuatan Nah, setara kekuatan 40 laki-laki. iya, Itu adalah 40 apa? Untuk laki-laki perang, Bang. termasuk Untuk perang. diranjang. Untuk melawan musuh, bukan untuk Lu termasuk diranjang. bergilir. Itu untuk melawan perang, Bang. Salah itu, Bang. Baik. Nah, makanya jangan dengar separuh-separuh. Baik. Memang luar biasa mereka ini. Apakah nih, saya tunjukkan lagi hadisnya. Apakah itu tidak termasuk dengan kekuatan diranjang? Perhatikan. Ini bukan web anu ya. Nih. Kemampuan, saya tunjukkan dulu webnya lagi nih. Kelihatan ya? Kelihatan? Islamweb.net ya. Kekuatan jima adalah mukjizat Nabi. Perhatikan. Gimana? Perhatikan ya. Nih. Pertanyaan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan setara dengan 40 orang laki-laki lantaran beliau seorang mukmin ataukah ini dan seterusnya? Nih, saya bacakan. Perhatikan, sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, Nabi biasa berkeliling menggauli para istri beliau dalam satu waktu pada malam hari dan siang hari. Sementara istri-istri beliau adalah 11 orang. Perawi hadis ini berkata, aku bertanya kepada Anas, mampu dia? Mampu melaksanakan itu, menggauli itu? Dia jawab, mampu. Kami diberitahu bahwa beliau diberi kekuatan 30 pria. Dalam riwayat Al-Asma'ili, beliau diberi kekuatan 40 orang. Iya, gimana? Bang, itu untuk perang, Bang, bukan untuk menggauli istri. Ini loh, jelas ini menggauli, gimana sih? Untuk perang itu ya, Bang. Aduh, Miss Nara. Saya akan bacakan satu surat kepada kamu, Miss Nara. Ya, perhatikan, saya akan bacakan satu surat kepada kamu. Dan Miss Nara itu adalah orang-orang yang ketika dibaca dan tiadalah Miss Nara itu melainkan seorang yang nekat. Itu jelas. Kamu nekat. Karena apa? Sudah saya bacakan faktanya, sudah saya bacakan dalilnya, tetapi kamu tetap menolaknya. Inilah yang dimaksud mereka itu, sekalipun kamu beritakan kepadanya kebenaran, mereka akan menyumpal jarinya kepada telinganya dan akan membalikkan punggungnya kepadamu. Sudah diberitahu tentang kebenaran, masih saja menolak. Itu tidak, itu gimana ya, Bang? Udah tahu ya kan, dari zaman dulu sampai sekarang julidnya itulah. Kok julid? Ini kan orang muslim sendiri yang bikin Bukhari sendiri. Gimana sih? Itu, Bang, ada yang banyak dipotong-potong, Bang. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan hadis utuhnya. Aku nggak bisa baca hadisnya, tapi itu banyak yang dipotong-potong. Yang penting banyak dipotong-potong. Nara, kalau kita pergi ke sebuah pengadilan, kita tidak boleh ngomong yang penting, pokoknya. Nggak boleh begitu. Kalau membawa ke pengadilan, seandainya kamu katakan bahwa hadisnya tidak berbunyi begitu, maka bawa hadisnya yang berbunyi yang seperti yang kamu maksud. Coba bawakan hadis yang seperti kamu maksud. Gini ya, Bang ya, nggak ada di Al-Quran itu, tidak ada ditulis di situ. Jadi macam mana aku mau menjelaskan? Memang ini tidak ada dalam Quran, ini tertulis dalam hadis. Hadis itu bukan Al-Quran, Bang. Jadi yang kita ikuti sekarang Al-Quran, bukan yang di hadis itu. Berarti menurut kamu orang muslim yang percaya kepada hadis, mereka adalah orang-orang yang, mohon maaf, bengak? Bukan, tidak seperti gimana? Berarti menurut kamu orang muslim harus percaya kepada hadis gak? Memang percaya pada hadis. Nah, kalau percaya kenapa kamu tidak percaya? Ya, seperti itu, Bang. Itu udah maksudnya itu kan tidak benar gitu.
Iya, itu kan hadis Bukhari. Apakah hadis Bukhari itu ada hadis palsu? Hadis itu semua tidak palsu, cuman banyak yang digunting-gunting, Bang. Ya sudah, mana yang nggak digunting? Yang nggak digunting itu adalah kekuatan Rasulullah itu melebihi 40 orang. Dia melawan apa? Melawan perang, jihad dalam perang dia. Tetapi bagaimana dengan hadis yang jelas-jelas berbunyi demikian ini? Itu tambah-tambah aja tuh, ada tambah, ada dipotong-potong. Orang kafir yang bikin? Bukan orang kafir yang bikin. Nah, gimana sih? Bang, maksudnya itu Apapun hanya kesalahannya orang yang Islam bikin aja, orang Bang. kafir. Sekarang, Bang, sekarang itu kita tidak usah mengorek-ngorek agama yang lain. Tidak Miss usah risau kita. Nara, dengarkan ya supaya kamu tidak salah paham, Miss Nara. Ketika, makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Waduh, auman singanya saudara-saudara. Membuat telinga saya budek. Miss Nara, dengarkan ya. Kalau kamu mengatakan kepada saya, tolong jangan membahas-bahas agama Islam. Kenapa kamu membahas-bahas agama Islam? Coba, kamu saya kasih contoh. Nih, saya kasih kamu misalnya contoh Naran ya. Saya tunjukkan kepada kamu sebuah banner yang bertuliskan demikian nih. Ini banner tentang kajian atau pengajian Islam dengan tema seperti yang tertera di layar. Kelihatan? Nah, Apa itu tulisannya? membenarkan. Kok membenarkan sih? Jadi, Benarkah? udah baca. Pak lu nggak pakai spek. Kamu saja sudah tidak bisa membaca. Pantesan masih Islam. Bang, Gimana aku sih? bangga ya, Bang. Aku pakai dari Islam. Kamu saja tidak bisa membaca lagi, Nara. Gimana kamu mau mengerti kebenaran? Ada speknya, Bang. Ada spek. Dengarkan, Aku tulisannya udah- nih, liatin ya. pakai spek. Benarkah Bible dipalsukan? Ini tema sebuah pengajian umat Islam. Dengan tema benarkah Bible dipalsukan? Ketika saya buat juga acara pengajian TikTok online dengan jamaah 9.400 ini yang melihat dengan tema yang sebaliknya, benarkah Quran dipalsukan? Ya kamu jangan marah. Karena apa? Karena saya merespon apa yang orang Islam lakukan. Tetapi ingat, saya dalam respon pantang bagi seorang Edis TV mengeluarkan fitnah kepada Muhammad. Saya tidak mau mengeluarkan fitnah kepada Muhammad. Karena apa yang saya pegang menurut firman Tuhan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jadi bagaimana kamu katakan kepada saya jangan bahas agama Islam, orang yang Islam bahas agama Kristen? Bang, sekarang gini, Bang. Itu mungkin ya di ulama itu tidak ada yang membahaskan agama-agama. Sementara Rasulullah aja pun dulu tidak membenci. Dia tidak membenci agama. Tidak Dia hanya membenci. Baik. Membenci, Bang, tapi dia supaya para umat ini memeluk agama Islam karena itu yang terbenar. Baik. Kalau kamu katakan Muhammad tidak mengajarkan kebencian, saya suruh kamu baca ini lagi. Waduh, pantesan Nara masih muslim. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kamu Aku apa bangga, Bang, perintah jadi Muhammad. orang muslim, Perhatikan. Bang. Perhatikan. Rasulullah berteman dengan non-muslim, mengapa kita tidak? Perhatikan. Apa katanya? Perhatikan ya. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini sudah jelas. Jadi sebagai muslim bolehkah kamu berteman dengan non-muslim?
terdiam. Tidak boleh. Bahkan kamu memberi salam saja tidak boleh. Tidak boleh memberi salam kepada orang muslim. Nih ya. Kenapa tidak boleh? Sementara yang muslim aja jika ada yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita menjawab tapi tidak selengkapnya. Kalau misalnya assalamualaikum untuk yang non muslim ke yang muslim. Perhatikan. Yang muslim jawab waalaikum. Baik, perhatikan ya. Apakah seorang muslim boleh mengucapkan salam kepada non muslim? Misalnya presiden seorang muslim. Lalu datanglah menterinya beragama non-muslim. Maka presiden tidak boleh memberikan salam kepada menteri itu. Dilarang oleh Muhammad. Apa katanya? Perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan mereka di salah." Gimana? Salamnya itu tidak mesti lengkap. Misalnya non-muslim mengucapkan assalamualaikum kepada si muslim. Yang muslim menjawab hanya cukup waalaikum saja. Oke, apakah umat muslim boleh memberikan salam kepada non-muslim? Salamnya non-muslim itu yang gimana? Aduh. Nara mulai bingung. Ini loh Nara, apabila kalian bertemu dengan seorang Yahudi dan Nasrani, jangan mengucapkan salam, janganlah kalian memulai mengucapkan salam. Apabila kalian bertemu dengan salah satu mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Jadi kalau kamu Nara muslim, ketemu dengan non-muslim di jalan, tetanggamu kah, temanmu kah, jangan kamu sapa dia. Jangan kamu berikan salam kepadanya. Bahkan kalau kamu ketemu tetanggamu yang non-muslim, maka kamu harus desak dia supaya mereka jatuh ke got. Ini loh. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Indahnya ajaran Islam. Salam kan banyak, bahkan nggak mesti assalamualaikum. Oke. Udah pernah dengar berita fatwa tentang larangan mengucapkan salam lintas agama? Dah. Itu tanda-tandanya bahwa Islam itu memang tidak mengajarkan persahabatan, pertemanan kepada non-muslim. Saya kasih contoh. Misalnya kamu punya makanan, Nara. Kemudian tetanggamu seorang non-muslim. Kemudian dia kelaparan, dia tidak punya nasi di rumah. Tapi kamu punya makanan berlimpah. Menurut ajaran agama Islam, bolehkah itu kamu berikan kepada yang non-muslim tadi? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya tahu hati nuranimu mengatakan boleh. Hati nuranimu mengatakan boleh. Tetapi Muhammad tidak membolehkan. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Waduh, pantesan masih Islam nih. Nggak boleh, tidak boleh nih. Bang, di ajaran, Bang. Ini loh, lihat nih. Bang, janganlah engkau bersahabat. Janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi makanan orang muslim tidak boleh dimakan selain daripada orang yang bertakwa. Bang. Di ajaran saya, di ajaran aku, berilah orang makan siapapun dia, agama apapun dia. Mana dia dalilnya? Lapar, Dalilnya mana? Berpahala. Itu ajaran Tuhan Yesus. Mana dalilnya? Di Islam seperti itu. Dianjurkan kita bersedekah Tidak dengan orang yang lapar ada, Nara. Itu namanya kamu telah membuat agama versimu sendiri.
Islam itu bukan apa yang keluar dari mulutmu. Islam itu adalah yang keluar dari mulut Muhammad. Menurut Muhammad tidak seperti itu. Makanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang-orang berdosa itu mengasihi sesama mereka juga? Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepada kamu, barang siapa yang jika orang menganiaya kamu, jangan kamu membalas mereka juga dengan menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat jahat kepada kamu, jangan kamu membalas mereka dengan kejahatan. Ya itu betul. Iya, itu ajaran Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tidak, kamu Bang. sekarang malah lebih mengikuti Muhammad Bang. ketimbang Tuhan Yesus? Bang, itu tidak betul. Dulu ya, di zaman Rasulullah itu kan dia perang melawan kafir nih. Terus? Melawan kafir. Udah tuh Rasulullah kan gigi gerhamnya kan patah. Terus? Jadi Rasulullah sibuk itu darah itu otomatis tidak keluar ya kan? Keluar. Jadi Rasulullah itu dia tidak sibuk berperang tapi sibuk mengutipin darah itu supaya tidak jatuh ke bumi. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk mengutipin darah ini supaya tidak jatuh ke bumi? Seandainya darah saya ini jatuh ke bumi, tentunya Allah murka. Dan jika Allah murka, maka habislah orang-orang kafir." Nah, kan enak, gampang. Kita Katanya tadi sudah kata jatuh ke sahabat. bumi. Katanya tadi sudah jatuh ke bumi. So, itu darah jangan sampai jatuh ke bumi. Katanya tadi Kalau udah jatuh ke misalnya bumi. darah- Kamu bilang tadi kamu dikutip-kutipin lagi gimana? Maksudnya kan di baju-baju gini Bang, jangan sampai menetes ke Bagaimana bumi. menetes di baju Seandainya dikutip-kutipin? Kalau udah ke baju ya udah nempel di baju. Ya nempel di bumi. Nempel Yang di baju. ada Maksudnya jangan darahnya sampai menetes di Muhammad bumi. diminum oleh Bang, dengar dulu, pengikutnya. Bang. Dengar dulu. Seandainya darah saya jatuh ke bumi, maka Allah akan murka. Nah, jika Allah akan murka, maka habislah orang kafir. Nah, sahabat bertanya, bagus dong, musuh kita habis, macam itulah versi yang sekarang ya kan. Jadi kita tidak usah capek-capek mau melawan perang. Jadi Rasulullah itu tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin memusnahkannya karena Allah itu murka. Tapi saya ingin para muslim ini membenarkan itu bersujud kepada Allah. Macam itulah ceritanya, Bang. Baik, saya tanggapi. Jadi yang- Jadi Rasul itu tidak memusuhi. siapa bilang? Malah Coba dia- dengarkan ini. Saking supaya dengarkan. para kafir itu membenarkan ajaran Islam dan menyembah Allah, tidak ada menyembah yang lain. Baik. Kenapa nanti di akhir zaman Isa yang turun ke bumi itu bukan menyelamatkan kami yang muslim? Paham? Bisa saya tanggapi? Kenapa nanti kan ini para Bisa saya tanggapi nggak? Bisa saya tanggapi nggak? ya Baik. Inilah kebencian orang-orang Islam kepada Wahyudi. Dengarkan ya, dengarkan. Perhatikan ini. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin besok malam. Bentar, terlalu berisik. Hadis lain menegaskan siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi malam Jumat, Pak. Jelas nih, bentar. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin besok malam, maka pahalanya sama udah kata itu, Nabi, sama itu seperti apa yang dia abang mau membunuh tanyakan? 40 orang Yahudi malam Senin, Bu. 40 Itu apa orang yang abang mau Yahudi tanyakan? mati. Itu satu ronde tuh. Jadi kata Pak Ustadz,
Siapa yang seorang istri yang melayani suami pahalanya sama seperti membunuh 40 Wahyudi di malam Senin. Malam Senin saya pengen membunuh 40 Wahyudi. Maka caranya menurut sunnah Rasul harus tidur tanpa pakai celana dalam. Itu sunnah Rasul gimana? Memang benar bang, itu sunnah Rasul. Sebentar, saya tanya dulu. Betul nggak sunnah Rasul seorang istri kalau tidur tidak boleh pakai celana dalam? Iya, dan untuk kesehatan juga memang dianjurkan. Kalau tanpa suaminya meminta, maka melayani suaminya di malam Senin sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ya, itu memang wajib. Jadi apa yang mau bertanyakan? Itulah bukti bahwa kalian sangat membenci Wahyudi. Bang, maksudnya gini ya bang, bukan kita harus membunuh dengan tangan kita gitu ya? Iya, makanya bagaimana cara lain? Caranya harus dengan melayani suami. Makanya saya bilang, begini Nara, pernahkah kamu berpikir bahwa hadis-hadis itu hanyalah sekumpulan karangan orang-orang para pemuka-pemuka agama Islam supaya mereka dapat servis dari istrinya? Apakah pernah berpikir di dalam pikiranmu bahwa hadis-hadis hanya dikarang-karang oleh sekelompok orang untuk melaksanakan aksinya? Dek, iya bang, adek mau pintu surga terbuka? Iya. Mau adek masuk surga tanpa hisab? Mau? Maka izinkanlah abang tambah istri lagi. Itu makanya saya bilang kuat dugaan hadis hanyalah sekumpulan karangan buatan mereka. Gimana? Coba Nara, sekarang saya tanya, selama kamu menjadi muslim pernah dengar gak bahwa bagaimana cara istri masuk surga tanpa hisab? Supaya pintu surga terbuka lebar, caranya bagaimana? Harus mengizinkan suami kawin lagi, betul? Itu memang salah satunya, tapi maksudnya itu tadi itu yang tanda kutip itu tanda kutip yang sebenarnya bang itu berbakti kepada suami itu nomor 1. Iya, salah satu bukti berbakti kepada suami adalah mengizinkan suaminya tambah istri, betul? Ya kalau suaminya mampu. Iya, saya kasih contoh. Maya Estianti itu contoh seorang istri muslimah yang dia tidak melaksanakan ajaran Rasul. Makanya saya bilang sama Maya, kalau kamu masih menjadi seorang muslim, kamu menjadi seorang muslim tidak mengizinkan Ahmad Dhani poligami, berarti kamu munafik. Lu iya. Sebentar saya tanya. Bang. Tenang. Ahmad Dhani kurang tenang Nara. Ahmad Dhani kurang kaya bagaimana? Ahmad Dhani adalah salah satu musisi yang terkaya di Indonesia. Rumah besar, harta berlimpah-limpah, 7 turunan gak habis. Itu Ahmad Dhani. Jadi jangan bilang Ahmad Dhani tidak sanggup, tidak mampu. Dia seorang yang mampu. Dan dia seorang yang sangat Islam tulen. Nah, dia ingin poligami. Makanya ada lagunya, senangnya dalam hati. Trung, 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 trung. Kalau beristri 2, trung, 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 trung. Itu tenang. Sebentar. Kalau Maya benar-benar seorang muslimah, dia harus izinkan Ahmad Dhani poligami. Gimana? Takutnya si lelaki tadi bang tidak adil dalam membagi, bukan nafkah jariah ya, nafkah batinnya itu tidak boleh. Masalah itu salahnya Ahmad Dhani. Tugas Maya Estianti adalah mengizinkan suaminya nikah lagi. Gimana sih kamu nih, aduh. Mau bantah bagaimana? Itu memang ajaran Rasul. Memang ajaran Rasul, tapi kan hati perempuan, hati manusia kan beda-beda bang.
lain dengan saya. Kalau saya dulu menyarankan agar malah saya carikan istri untuk suami saya. Nah, sekarang berarti kamu mengatakan bahwa wanita yang tidak mengizinkan suaminya kawin lagi, maka wanita tersebut durhaka kepada suaminya, betul? Tidak betul. Loh, kok tidak betul Takutnya nambah gimana? dosa, Bang. Aku tidak berkata kalau istri tidak mengizinkan suaminya kawin lagi itu durhaka, tidak. Takutnya nambah dosa. Bukan Maksudnya jadi gimana? sunnah menjadi dosa, menjadi neraka. Oke, baik. Saya akan bukakan ya. Dosa nih. Dosa istri sebentar. Dosa istri tidak mengizinkan poligami. Bentar. Ya. Kalau istri tidak mengizinkan poligami berdosa. Dengarkan. Takutnya, Bang. Takutnya tadi Dengarkan. bukan menjadi sunnah tapi menjadi neraka, Bang. Dengarkan. Jadi tidak jadi masuk surga. Itu takutnya. Sebentar, saya dengarkan dulu dong. Dengarkan. Yang ngomong ini bukan seorang ustadz sembarangan. Dengarkan. Apakah berdosa seorang istri yang tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami? Baru aja disebut. Padahal suaminya punya penghasilan yang mapan dan istri lebih memilih untuk berpisah. Ibu saya Karena istri punya takut nambah dosa. Aduh, tenang dulu. Bang, udah, Bang. Udah usah dibalas lagi. Intinya Takut nambah dosa, seorang bukan jadi istri sunnah, yang tapi tidak jadi mengizinkan neraka. suaminya kawin lagi, dia durhaka. Dia durhaka kepada Allah. Dia durhaka kepada Iya, Al-Quran Bang. Nur Karim. Dia durhaka kepada suaminya. Nah, nanti Allah murka. Lebih bagus, tidak usah poligami. Kok tidak usah Karena poligami? tidak adil. Sebentar. Miss Nara, menurut Al-Quran, bolehkah seorang suami mencari istri-istri dengan duitnya? Itu hanya sekedar nafsu kalau hanya duit. Tapi tidak dengan hati. Dengar. mungkin tidak paham. Perhatikan. Seorang, misalnya gini, kamu punya suami. Oke? Suami kamu pergi ke Puncak Bogor. Oke? Selama taruhlah 1 bulan. Oke? Lalu di Puncak Bogor dia jatuh hati kepada seorang wanita. Dan dia punya banyak uang, suamimu. Menurut ajaran agama Islam, boleh tidak dia dengan uang yang dimiliki itu menikah lagi di situ kepada perempuan itu? Tanpa izin dari istri. Tanpa izin dari istri, tapi dia harus memberitahu kepada istri. Boleh tanpa izin. Gimana? Boleh. Memang boleh, Bang. Iya, terus boleh berarti seperti itu kan? Boleh, tapi Ya. Tapi apa? dia harus minta izin kepada istri yang Tidak pertama. harus minta izin. Setuju atau tidaknya istri pertama, yang penting dia kasih tahu dulu. Baik. Supaya nanti kalau dia meninggal, dia harus meninggalkan warisan tadi membagikannya ke Salah. siapa-siapa. Karena nikahnya, Itu. dengar. Coba dengarkan ini ya. Coba dengarkan. Ini cuma 1 menit saja. Perhatikan. Perhatikan ya. Cuma 1 menit saja. Perhatikan. kenal Ustadz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Dengar. Sabar. Ibu, bapak
jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari Dengarkan. semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau Nih, kita lihat lanjutannya ya. Perhatikan. suaminya menikah tanpa ketahui istrinya, tanpa izin dari istrinya. Menurut hukum fikih tidak ada syarat suami nikah mesti izin istri, tak ada. Itu adanya dalam kompilasi hukum Islam. Iya. Syarat nikah itu tidak ada atas izin istri pertama. Tidak ada. Tapi suami Syarat harus- nikah itu harus ada ngasih tahu, ijab, Bang. qabul, saksi, ya, kemudian mahar, sah. Dan bercerai cukup dengan talak. Aku ceraikan kamu, beres, udah beres, selesai. Ya, itulah indahnya agama Islam. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Makanya Zuma senang dengan ajaran agama Islam. Bang, agama Islam itu agama yang paling sempurna ya, Bang. Sempurna iya. Bang, udah yang ini tadi udah tutup, Bang. Sekarang soal yang penyelamat nanti di akhir zaman, para Nasrani kan membanggakan kan Nabi Isa. Oke, Kenapa sekarang Nabi saya tanya. Isa yang Oke, menurut agama Islam, siapakah nanti yang akan datang untuk membunuh Dajjal? Muhammad atau Isa? Isa? Berarti yang hebat siapa? Muhammad atau Isa? Bingung Ini, deh. Bang. Alasannya Isa yang membunuh Dajjal supaya tidak makin banyak pengikut Dajjal. Iya, berarti yang hebat Isa atau Muhammad? Bukan masalah hebat enggaknya. Iya, Bang Paterna. Yang hebat Muhammad atau Isa berarti? Yang hebat Nabi kami. Nah. Isa itu dan itu. Nah, Apakah Muhammad supaya sanggup apa? membunuh Supaya tidak Dajjal? banyak pengikut Dajjal, Bang. Supaya tidak Sebentar, apakah tidak Muhammad banyak sanggup pengikut membunuh Dajjal? Jadi, Rasul kami tadi hanya menunggu. Apakah Muhammad sanggup membunuh Menunggu Dajjal? hambanya. Bang, ini bukan masalah itu lagi, Bang. Kenapa Nabi Isa yang menyelamatkan supaya para bukan Isa turun bukan untuk yang Muslim ya. Ini untuk yang Nasrani, membenarkan supaya dia tuh tidak menyembah-nyembah, mengagung-agungkan Yesus. Sementara ya Isa diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke bumi supaya dinaikkan ke langit supaya menjadi saksi nanti bahwa kebesaran Allah itu ada. Baik, saya akan tanggapi ya, Saya punya tema bagus nih ya. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Ini tema yang bagus nih. Ini sudah saya ajukan tema ini, bahkan ini menjadi video pertama kali yang saya upload ya. Perhatikan. Apakah kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir? Ya percayalah. Apakah kamu percaya bahwa setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang akan datang? Memang tidak ada. Oke. Apakah kamu percaya Isa akan datang? Isa akan datang menyelamatkan kalian, Bang, bukan menyelamatkan kami. Baik. Kita tidak tanya Isa datang untuk apa. Berarti Anda percaya Isa akan datang, betul? Isa akan datang. Ada tahu? Oke. Berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi, betul? Tidak ada. Nah, gimana sih? Saya ulang lagi. Setelah itu, Bang, Muhammad nabi yang meninggal, terakhir. tenang, Nabi Isa itu nabi yang Nara, tenang, Nara. Setelah Muhammad meninggal, apakah masih akan datang nabi lagi? Nabi Muhammad nabi terakhir. Pertanyaan Di akhir saya, coba zaman simak itu- pertanyaan saya.
Nah, Muhammad kan nabi terakhir, betul? Setelah Muhammad meninggal, apakah akan datang nabi lagi? tidak ada. Tidak ada. Setelah Muhammad meninggal, apakah Isa akan datang? Isa datang di akhir zaman. Oke, berarti ada nabi nggak setelah Muhammad? Nabi Isa kan udah nabi duluan sebelum Muhammad. Berat ini saudara. Apakah setelah Muhammad meninggal akan datang nabi? Akan datang nabi di akhir zaman, Nabi Isa untuk menyelamatkan. Oke, berarti setelah Muhammad Muslim, meninggal bukan masih ada datang menyelamatkan lagi nabi? Islam, bukan menyelamatkan yang Muslim. Kami Sebentar. tidak perlu bahas, Berarti kami setelah nabi Isa sendiri. datang ada nabi lagi, betul? Hah? Berat. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Sulit. Nabi Isa itu memang sudah ada, tapi itu ada Iya, nabi yang hidup, Bang. berarti pertanyaan saya, setelah Muhammad masih ada datang nabi enggak? datang Isa, Nabi Isa tuh lah. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir. Berat. Sulit ini. Pertanyaan berat ini. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Bagaimana Itulah nabi mungkin yang- setelah Muhammad Isa akan datang di akhir zaman? Nabi Isa itu memang udah ada yang sebelum Nabi Muhammad. Iya, berarti nabi yang terakhir diutus siapa? Yang diutus itu Nabi Isa supaya menyelamatkan. Oke, yang berarti siapa menyembah nabi dia, yang terakhir? menyembah Yesus, supaya Berarti siapa tidak nabi yang menyembah terakhir? dia lagi, maksudnya itu. Ya, berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Gimana sih dong? Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabi Isa itu nanti turun setelah Oke, akhir zaman. setelah Muhammad ada Nabi Isa, betul? Tidak ada. Kok tidak ada? Tadi katanya ada. Nabi Isa Nabi Isa memang sudah ada. sebelum Iya, Muhammad. Nabi Isa akan datang lagi enggak nanti di akhir zaman? Memang akan datang, tapi Oke, berarti menyelamatkan siapa nabi yang para terakhir? Nasrani yang menyembah dia, bukan. Berarti siapa bukan nabi yang untuk terakhir? Islam. Nabi Muhammad. Kok Muhammad lagi? Sulit ini sulit. Oke, gini aja dah. Saya kasih kamu perumpamaan. Dia datang. Bentar, saya kasih perumpamaan. Ada satu negara. Oke, namanya negara Konoha. Oke. Presiden pertama di negara Konoha adalah Soekarno. Kemudian setelah itu jadi presidenlah Jokowi. Kemudian setelah itu jadi presidenlah Prabowo. Kemudian jadi presidenlah Jokowi. Jadi Jokowi jadi presiden 2 kali. Setelah Prabowo dan sesudah Prabowo. Setelah itu Indonesia bubar. Misal. Maka menjadi pertanyaan, siapakah presiden terakhir? Presiden terakhir era Bapak Prabowo. Nah, nggak nyimak kan? Saya ulangin. Jokowi jadi presiden. Terus habis itu Prabowo jadi presiden. Setelah Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi presiden lagi. Lalu negara bubar. Misalnya. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi presiden terakhir di negara itu? Ya tetap Bapak Prabowo, sebab Bapak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Makanya saya bilang teman-teman, menjadi seorang muslim adalah bagaimana kamu akan membuat nipu dirimu sendiri. Presiden Prabowo kan sudah Gimana? Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna hal yang sederhana seperti itu, Nara? Itu pertanyaan cuman simpel saja. Tetapi kamu tidak paham. Bang, Bagaimana mungkin kamu katakan Muhammad Nabi terakhir, sementara setelah Muhammad akan datang lagi Nabi, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu
sebelum sebelum Muhammad itu memang udah ada Isa, Oke, Bang. setelah Muhammad ada nabi lagi nggak? Tak ada. Tadi katanya Isa yang Nabi Isa terakhir. datang, gimana? Bang, udah jam 12, Bang. Aku mau jemput anak dulu ya. Nabi Isa penyelamat, bukan Baik, penyelamat intinya untuk Muslim. begini. Ya, penyelamat untuk Nasrani supaya para non Muslim tadi tidak tersesat menyembah yang lain. Sembahlah Allah. Nanti dia akan berkata itu. Sembahlah Allah, jangan menyembah aku. Justru kalianlah yang tersesat karena kalian menyembah Allah dan Muhammad. Ya ini aku bikin. Gimana? Terus terang ya Bang, aku walaupun yang belum tahu banyak-banyak tentang isi Al-Quran itu, tapi aku bangga menjadi Muslim, Bang. Bangga karena kamu tidak mengetahui ajaran agama Islam. Justru aku tahu agama Islam itu memang ajaran yang paling sempurna, Bang. Jangan ditambah, abang jangan ikuti yang ini, yang itu, yang ada. Sempurna bagaimana orang kamu ditanya agama Islam saja kamu tidak tahu? Oke lah ya Bang ya. Nanti kita ketemu Baiklah, lagi. jangan memaksakan. Intinya kita sudah sampaikan kepada dia kebenaran. Kalaupun dia menolak kebenaran, itu urusan dia. Oke, begitu. Miss Nara, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang pasti Bang, nanti bisa menyelamatkan non-muslim supaya tidak menjadi tersesat untuk menyembah Tidak dia. ada bunyinya Sementara seperti dia diselamatkan itu. oleh Allah. Tidak ada bunyinya seperti itu. Jangan suka nambah-nambahin. Salah, Bang. Oke, baik, saya turunkan. Sampai ketemu lagi. Oke, kita turun Bang. Ya. Ingat ya, Bang, Itulah aku- teman-teman ya.